Mahasiswa Buana Bangsa Merdeka. Supaya nggak serius melulu ya, ada yang santai-santainya lah. Ini kebetulan teman-teman ya, lokasi kita podcast ini di rumah Jowo saya yang masih masih dalam proses. Ini belum selesai nih. Di belakang sana itu ada 2 tukang yang masih terus bekerja ini. Jadi saya sudah bilang Mbak Mila, rumah saya itu belum siap untuk didatangi ya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itulah apa namanya kalau pegiat sosial itu keren ya. Nah sekarang Mbak Mila yang agak santai-santai. Selain kegiatan sosial yang seperti itu ya, kepedulian kepada sesama lah ya, dan itu cukup patut diacungi jempol karena saya kira nggak banyak orang yang mau seperti itu kan itu ibaratnya kita ngurusi diri kita sendiri aja mungkin belum terpuaskan lah dalam kehidupan ini, tapi harus ngurusi orang lain. Hal-hal apa ini Mbak Mila yang kemudian apakah mungkin masa kecil atau apapun lah yang kemudian menumbuhkan sifat empati yang besar kepada sesama ini, apa nih Mbak Mila? Kalau masa kecil itu saya adalah anak yang sangat bahagia. Malah bahagia ya? Bahagia sekali ya. Saya masih bisa menikmati hujan-hujan, panjat pohon, bahkan pernah kejebur sumur ketika hujan-hujan. Masih main banjir-banjir. Dan dengan orang tua yang masih lengkap ya, artinya terus. Ya, orang tua itu lengkap. Memang ibu saya meninggal ketika saya naik kelas 1 SMP naik kelas 2. Ibu nggak ada. Bapak nggak ada, saya kelas 3 SMA. Tapi setelah itu? Iya nggak ada masalah, tetap aja. Tapi artinya masa kanak-kanak saya sangat cukup bahagia. Bahagia ya. Karena diberikan kebebasan. Makanya sekarang pun karena terbiasa diberikan kebebasan, merdeka. Sekarang juga bebas. Aslinya sampean juga memang orang Surabaya ya, memang asli. Orang tua Kudus Jepara. Kudus Jepara ya. Tapi lahir besar di Surabaya. Surabaya ya, Surabaya ini arek Surabaya ini. Agak radikal juga kan. Pernah di angkat-angkat sama polisi. Demo. Nah, polisinya tapi baik ya Mbak ya. Oke, terus kemudian saya juga pernah lihat Mbak Mila itu ternyata juga menekuni ya jualan apa gitu. Saya termasuk salah satu konsumen yang pernah beli lah. Nah, itu gimana ceritanya akhirnya juga menekuni itu? Jadi ketika kita pendampingan masyarakat gampang sekali gitu. Ketika harus ada ekonomi ya, usaha segala macam. Usaha nggak semudah itu bro. Ya. Maka ketika LSM kan selalu bilang begitu ya. Pemberdayaan masyarakat itu harus UMKM membangkitkan usaha segala macamnya. Konsultan-konsultan itu kan enak mudah. Ketika saya jadi konsultan juga seperti itu. Nah, kita harus buktikan bahwa usaha itu gampang apa enggak sih gitu loh. Kalau saya relatif terbantu karena saya viral. Saya media sosial pegang. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang dia tidak pegang media sosial? Itu kan juga harus. Jadi sebenarnya saya berjualan itu bagian dari observasi partisipan. Bagaimana sih namanya usaha itu ngerasain juga capeknya. Kemudian bagaimana pemasarannya. Nggak gampang ya cari uang. Iya, cari duit. Kalau jadi konsultan lebih enak sehari riset satu bulan riset duitnya banyak gitu kan, bicara di depan orang duitnya banyak. Tapi berjualan itu ternyata butuh. Nah, ini itu bagian kalau nggak salah di ilmu sosial namanya itu grounded research, itu kan artinya riset yang kita masuk ke dalam. Kalau di antropologi namanya observasi partisipan. Jadi yang saya pernah pelajari itu grounded research. Termasuk saya dulu juga observasi partisipan pada pecandu, rehabilitasi pecandu. Masuk ke lingkungan mereka ya? Iya. Nyoba juga. Iya, merehabilitasi pecandu juga. Gitu. Jadi ya dibohongi-bohongi pecandu itu sudah biasa. Sehingga pada titik klimaks, kalau ngurusin pecandu jangan termanipulasi oleh kata-kata melasnya mereka gitu. Nah, sekarang supaya ini ngobrolnya dengan Mbak Mila ini macam-macam yang diobrolin karena momentum ketemu ini ya. Kemudian bisa dipotong-potong. Nggak masalah. Kemudian kalau Mbak Mila melihat kondisi bangsa kita terakhir belakangan inilah kira-kira ada rasa optimisme nggak bahwa bangsa ini pada akhirnya akan bisa bangkit dari keterpurukan yang sekarang terjadi? Kalau optimisme itu sebagai muslim ya. Wajib ya. Dalam kondisi apapun saya memang satu
satu siklus. Dulu saya bisa dibilang liberal. Pernah jadi orang liberal ya? Iya pernah. Pemikiran atau termasuk tindakan-tindakannya juga liberal? Liberal itu kan terserah lu mau ngapain. Ya saya dengan keyakinan saya, misalnya saya tidak pernah kampanye kondom karena keyakinan saya melarang. Tetapi orang melakukannya silakan, itu urusan. Liberal dalam hal ini kan saya melihat sesuatu bahwa konteks agama itu individu pribadi gitu ya. Tapi ketika ya perjalanan mulai dari terjerumus ya atau terjebak atau bagaimana kepada aksi bela Islam dari kasusnya Mister, kita satu alumni loh ini, kalau saya alumni 212 pakai Mister Ahok itu kemudian saya berkenalan berinteraksi dengan banyak ustazah yang akhirnya walaupun saya jarang kajian tetapi saya akhirnya mau tidak mau membuka YouTube mereka kan tentang kajian itu. Saya dulu yang awal aksi saya masih pakai celana jeans. Sekarang jangankan pakai celana jeans, kemanapun saya pasti pakai gamis lah ya. Nah itu salah satu perubahan dan itu juga merubah banyak paradigma bahwa dulu yang susah kok negeri ini kalau kayak gini tuh. Sekarang saya malah justru optimis dengan karena saya yakin bahwa kita berjuang berdoa juga ketika kita yakin berdoa itulah insya Allah pasti ada jalan lah ya. Ada jalan. Jadi optimisnya justru ketika saya malah berkenalan dengan ustadz, ulama-ulama, saya malah meyakini bahwa kita bisa nanti melewati masa krisis ini. Jadi harus optimis karena Allah itu ada. Iya betul. Kalau nggak salah di surat apa itu ya. Jadi kalau dulu masih tidak boleh, bisa nggak ya gitu. Tidak boleh di surat Yusuf kalau nggak salah itu ya. Tayasu itu loh. Iya, jadi maksudnya nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah itu. Yang lain Mbak Mila kemarin 2014 ya atau 2019? 2014 nyalek, 2019 nyalek. Yang 14 itu tingkat nasional juga. Nasional juga itu ya? Iya. Oh ya? Kita kenalan. Nyalek juga bagian dari observasi partisipan. Oh gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara politik tentang pileg, tentang apa caleg tuh, bagaimana susahnya mencari suara, itu harus terjun dong, gitu. Nggak hanya sekedar cuap-cuap teori, enggak. Saya orang yang teori bisa dipelajari, bisa dibaca, tapi praktek itu tidak bisa datang tiba-tiba, tidak bisa dilihat dari buku. Kita harus terjun. Nah, untuk mengetahui sistem jual beli suara, sistem susah berapa sih sebenarnya biaya untuk satu kursi. Itu ya harus terjun ya. Yang 14 sudah PAN juga itu 14. Semua di PAN. Semua di PAN ya. Saya kenapa sih suka dengan PAN itu? Kenapa? Jadi begini, saya itu dulu lulusnya kan 97 ya. Sarjana. Ya, FISIP. Kemudian Krismon. Ya masuk 98. Jadi hampir pekerjaan ya, bukan tidak ada pekerjaan. Malah justru saya dulu konsultan, dulu pegawai negeri masih dibayar 250, saya sudah dibayar 1,8. Konsultan. Nah, di situ di antara sela itu kan saya berpolitik. Nah, dari banyak saya itu tadi karena saya orang yang tidak bisa berbicara tanpa pemaham secara langsung. Jadi saya harus terjun. Kalau saya mau bicara politik, walaupun saya kuliahnya di FISIP, tetap itu hanya teori. Prakteknya harus. Nah, di antara partai-partai ini banyak kan pilihan ada ya karena saya Muslim. Sebenarnya bukan dulu saya berteman dengan teman PDIP, nongkrong bareng. Bahkan pemilu pertama 2099 ya, saya kerjasama antara PAN dengan PDIP. Jadi ketika PAN kampanye dikawal teman-teman PDIP, PDIP kampanye dikawal. Jadi nggak ada masalah. Kenapa saya milih PAN? Itu lebih pada karena balik lagi, saya agak sedikit liberal dulu ya. Tapi jadi, background keluarga memang Muhammadiyah ya kalau nggak salah. Keluarga kalau dari bapak itu NU. Malah NU ya. Tapi bapak terus kalau dari ibu itu Kudus Muhammadiyah. Saya SD Khadijah NU, SMA Muhammadiyah. Jadi sebenarnya nggak ada background ini Muhammadiyah ini NU karena keluarga tidak terlalu sektarian sebetulnya. Tidak terlalu sektarian. Saya belum punya kartu anggota dari ormas manapun. Oh ya. 2014 bisa langsung nasional itu biasanya kan menapai dari. Nah makanya itu. Jadi saya termasuk orang yang merintis PAN di tingkat
kecamatan. Jadi mengapa saya milih PAN ya karena PAN itu didirikan oleh orang-orang cendekiawan semua kan. Jadi saya masuk itu untuk mencari ilmu. Jadi itu dan saya mendirikan ikut merintis mulai tingkat kecamatan, ranting segala macamnya. 1998 99 itu. Kemudian saya aktif di Gerakan Nasional Anti Narkotika, saya mundur sejenak dari partai. Ketika kemudian 2012 2013 ditarik lagi, langsung di pengurus DPW. Kemudian ya udah, ketika ditawarin maju, saya mau maju tapi tingkat nasional. Saya nggak mau kalau tingkat, karena konsep saya mau di tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional sama-sama kalah, nggak bakal menang karena sekalian agak keren nasional, keren nasional gitu. Jejaringnya lebih kuat jadi itu. Antara 14 dan 19 lebih signifikan mana suara yang diraih? Kalau 2014 saya nggak tahu karena saya memang nggak pernah mau tahu berapa suara saya. Kalau di 2019 sebenarnya lumayan juga sih, 4.000 lebih gitu loh. Lebih ya. Padahal satu kursi berapa paling nggak 10 ya? Oh ya nggak bisa lah. Kalau nasional ya 100.000. 100.000 ya. Itu 4.000-an ya nggak apa-apa. Tapi kan tanpa biaya. Tanpa biaya. Nggak keluar duit ya. Maksud saya nggak keluar seperti orang-orang itulah. Beli suara gitu. Iya, bukan beli suara. Normalnya saja ya untuk kampanye. Kampanye tetap ya. Tapi lebih banyak kemarin tuh kampanye, malah kampanye pilpresnya, kampanye diri saya sendiri hampir tenggelam gitu loh. Karena kan katanya kalau nasional itu untuk legislatif itu untuk menuju Senayan itu bisa 1 sampai 3 miliar kan gitu. Tembus ya bisa. Tembus M lah. Untuk kota itu kota Surabaya, satu kursi itu minimal 10 M. Kota malah 10 M ya? 10 M tuh nggak ditanggung sendiri loh. Itu kan tanggung renteng. Kan calonnya ada 12 ada 10 toh. Nah, kursi ini kan tidak sendiri. Jadi bayangkan aja total 10 M itu kan juga termasuk saksi-saksi. Membiayai saksinya juga berapa? Terus yang saya baca dari teman-teman kota ya, satu orang ngeluarin 1 M 2 M, ini ngeluarin 3 M. Untuk di total kan berarti sekitar di atas 5 sampai 10 M. Untuk satu kursi kota. Kota ya. Jadi nasional sansaya piro ping kelipatannya. Kan kursinya itu kan suara itu di total dari semua ya. Ini calegnya kan. Bukan satu orang menang walaupun kita bawa 5 M. Kalau teman-teman di dapilnya itu tidak kerja ya nggak bisa. Kan ini semuanya harus kerja. Nah, kerja kan keluar duit semua. Ya habis berapa waktu itu kira-kira? Berapa, nggak sampai sekitar 100-an ya. Lumayan juga loh ya. Iya, buat jualan buat anu lebih 100 lumayan. Itu ya kalau minimal kalau dihitung materi rugi ya. Tapi kalau dihitung ilmu, kemudian ke azas kebermanfaatan bagi masyarakat kecil. Karena kan tujuan saya ikut pileg, ikut caleg adalah untuk edukasi. Kita berbicara itu harus ada konkretnya. Mungkin sekarang closing Mbak Mila, nanti kepanjangan juga. Oke, siap. Boleh, bisa nanti dibagi 2 sesi kan bisa. Boleh yang agak pribadi? Nggak boleh ya. Ya wes lah ngono. Oke, saya kira ke depan ini Mbak Mila tetap akan terus memilih jalan ini, artinya jalan media sosial, kemudian aktivis sosial yang mendampingan korban tetap itu ya. Sosial tetap. Terus nanti jualan tetap akan dicoba di jalan lagi ya jualannya. Jualan ini kemarin juga sudah dapat sertifikat halal untuk salah satu resep saya. Jadi ya kalau insya Allah tetap ya. Oke deh, saya kira cukup ini kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Mila. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi dengan suasana yang berbeda, ya syukur-syukur rumah ini udah jadi lebih enak. Mungkin bisa di belakang itu ada kolam ikan, ada warung nanti. Doakan teman-teman ya. Ini soalnya kita semangat deh. Dari ini pasti akan menjadi lebih baik untuk anak cucu kita. Walaupun bukan kita yang nikmati. Betul. Insya Allah anak cucu kita kan seperti hadis Rasulullah katanya kiamat kurang 2 hari pun kalau punya bibit kurma tetap suruh nanam katanya. Begitu kan. Jadi tetap kita harus. Iya, Terima kasih Mbak Mila atas ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman bagi yang belum subscribe ya. Walaupun ya 3 bulan ini sang kolonel belum terima gaji karena ada perubahan algoritma di YouTube, jadi channel-channel gurem seperti punya saya ini akhirnya nggak terima gaji. Nggak apa-apa, saya tetap menjadi YouTuber untuk aktualisasi dan
ya hobi dan kemudian menikmati punya apa namanya stasiun TV sendiri. Ini kan saya siaran yang nanti bisa saya salurkan kepada dunia. Ya kan, saya Mbak Mila sudah meninggal, ini masih bisa disaksikan oleh orang ya. Terima kasih Mbak Mila ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.